Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di HC Suka Cerita. Di kesempatan kali ini, seperti biasa, aku akan bercerita tentang sejarah dan asal-usul suatu tempat. Langsung aja, dengerin ceritanya sampai habis, sejarah dan asal-usul Nusa Kambangan. Nusa Kambangan adalah sebuah pulau di Jawa Tengah yang lebih dikenal sebagai tempat terletaknya beberapa lembaga pemasyarakatan berkeamanan tinggi di Indonesia. Secara geografis, pulau ini masuk dalam wilayah administratif Kabupaten Cilacap dan tercatat dalam daftar pulau terluar di Indonesia. Sebagian besar penduduknya adalah orang Jawa, tetapi suku aslinya disebut suku Pejagan. Pekerjaan utama mereka adalah nelayan dan sebagian bekerja di perkebunan karet dan jati. Namun, kegiatan penebangan liar yang sebagian besar dilakukan oleh pihak luar mengancam lingkungan pulau. Untuk fasilitas umum, Nusa Kambangan sudah tersedia persekolahan, pembangkit listrik dan air, serta sinyal tower juga telah disediakan. Untuk mencapai pulau ini, orang harus menyeberang dengan kapal feri dari pelabuhan khusus yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM, yaitu dari Pelabuhan Sodong menyeberang ke Cilacap selama kurang lebih 5 menit dan bersandar di Pelabuhan Feri Wijayapura di Cilacap. Feri penyeberangan khusus ini juga diawaki oleh petugas pemasyarakatan khusus untuk kepentingan transportasi pemindahan narapidana dan juga melayani kebutuhan transportasi pegawai lapas beserta keluarganya. Pulau Nusa Kambangan berstatus sebagai cagar alam, merupakan habitat bagi pohon-pohon langka, tetapi banyak yang telah ditebang secara liar. Saat ini yang tersisa kebanyakan hanya tumbuhan perdu, nipah, dan belukar. Secara tradisional, penerus dinasti Kesultanan Mataram sering melakukan ritual di pulau ini dan menjadikannya sebagai hutan ritual. Di bagian barat pulau, di sebuah gua yang terletak di area hutan bakau, ada semacam prasasti peninggalan zaman VOC. Di ujung timur, di atas bukit karang, berdiri mercusuar Cimiring dan benteng kecil peninggalan Portugis. Berbagai macam tumbuhan khas ritual budaya Jawa ditanam di sini. Nusa Kambangan tercatat sebagai pertahanan terakhir dari tumbuhan Wijaya Kusuma yang sejati. Dari sinilah nama pulau ini berasal, Nusa Kambangan, yang berarti Pulau Bunga-Bungaan. Pulau ini dinyatakan terlarang pada tahun 1905 oleh Belanda. Pulau ini juga dijadikan pulau penjara pada masa pemerintahan Belanda. Pemerintah kolonial membangun penjara di pulau itu untuk para penjahat. Penjara di Nusa Kambangan dibuka pada pertengahan tahun 1920-an oleh penguasa kolonial Belanda di Indonesia. Penggunaannya sebagai pulau penjahat berlanjut setelah kemerdekaan. Selama pemerintahan mantan Presiden Soeharto, ratusan pembangkang politik dipenjarakan di pulau itu. Para tahanan ini tidak pernah diadili dan banyak dari mereka meninggal karena kelaparan atau sakit. Pada tahun 1996, pulau ini dibuka untuk umum sebagai tujuan wisata. Pulau ini juga terlibat dalam penanganan pengungsi. Sekitar 140 pengungsi Afghanistan ditahan di pulau itu setelah perahu mereka yang sedang dalam perjalanan menuju Pulau Christmas, Australia, tenggelam di laut lepas pada tanggal 17 Agustus 2001. Namun, lebih dari 90 pengungsi ini kemudian melarikan diri pada tanggal 19 September 2001 berlayar dengan perahu nelayan kecil dan diyakini menuju Australia. Pulau ini juga terkena dampak gempa bumi dan tsunami Pangandaran 2006. Ketika gempa bawah laut terjadi di lepas pantai Jawa Barat. Sedikitnya 11 penduduk desa hilang
dan 8 orang tewas dalam tsunami berikutnya. 2 di antaranya adalah tahanan di salah satu penjara permisan. Istilah penjara Nusa Kambangan adalah sebuah kerancuan dalam pengertian halayak ramai. Karena secara fakta, tidak ada satupun nama penjara yang ada di sini yang bernama demikian. Semula terdapat 9 lapas di Nusa Kambangan, tetapi kini yang masih beroperasi hanya tinggal 4, yaitu Lapas Batu dibangun pada tahun 1925, Lapas Besi dibangun pada tahun 1929, Lapas Kembang Kuning dibangun pada tahun 1950, dan Lapas Permisan, yaitu lapas yang tertua, dibangun pada tahun 1908. 5 lainnya, yaitu Nirbaya, Karangtengah, Limus Buntu, Karanganyar, dan Gleger telah ditutup. Wilayah selatan pulau menghadap langsung ke Samudra Hindia dengan pantai berkarang dan berombak besar. Wilayah utara menghadap kota Cilacap dan dikelilingi kampung-kampung nelayan sepanjang hutan bakau, antara lain Kampung Laut dan Jojog. Kisah legenda Pulau Nusa Kambangan yang dikenal setelah dijadikan penjara bagi terdakwa dengan hukuman berat menarik untuk dikupas. Sebab, siapa yang menyangka ternyata ada cerita menarik di balik keberadaan dan penamaan pulau tersebut. Diceritakan, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang raja yang sombong, angkuh, dan sakti dari Jawa Timur yang bergelar Prabu Aji Pramosa. Dia seorang raja yang sangat berkuasa karena kesaktian yang luar biasa dimilikinya. Dia mencari dan terus menambah kesaktiannya di berbagai pelosok daerah di Nusantara. Sampai-sampai sang Prabu sengaja mencari orang-orang sakti untuk dikalahkannya. Dia tidak ingin seorang pun yang bisa menandingi kesaktiannya. Para prajurit pun diutus untuk mencari orang-orang sakti ke seluruh pelosok negeri. Prajurit-prajuritnya pun akhirnya menemukan seorang resi yang konon memiliki kesaktian yang luar biasa. Resi tersebut bernama Resi Karno atau Kiai Jamur. Sang Prabu pun mendatangi kediaman Kiai Jamur. Sebelum tiba, Kiai Jamur telah diberi kabar oleh abdinya bahwa Prabu Aji Pramosa akan mendatanginya dan mengajaknya berduel. Namun, Kiai Jamur lebih memilih untuk menghindari kedatangan sang Prabu dengan melakukan perjalanannya ke arah barat. Prabu Aji Pramosa pun sangat murka. Dia dan prajuritnya memutuskan untuk mengejar Kiai Jamur sampai ketemu dan berniat akan membunuhnya sebagai balasan karena Kiai Jamur dianggap telah menantang titah Paduka. Kiai Jamur melakukan perjalanannya ke arah barat, menelusuri hutan-hutan dan sungai-sungai hingga ke daerah pesisir selatan Pulau Jawa. Singgahlah Kiai Jamur di suatu daerah yang kini bernama Cilacap. Kiai Jamur menemukan sebuah gua di tepi laut. Di gua itu, sang resi pun bersemedi. Sang Prabu dan rombongan pun telah sampai di daerah itu. Rombongan pun menemukan sebuah gua dan mereka memutuskan untuk bersemedi. Bahkan di dalam gua itu, mereka menemukan sang resi sedang bersemedi. Sewaktu Resi Karno sedang melakukan semedi, sang Prabu membunuhnya. Anehnya, ketika Resi Karno terbunuh, tidak hanya nyawanya yang melayang, tetapi raganya pun menghilang. Melihat hal itu, Prabu Aji Pramosa sangat terkejut, ditambah lagi dengan munculnya suara-suara gemuruh dan angin ribut yang menakutkan. Untuk mengatasi ketakutannya, sang Prabu mengucapkan mantra-mantra saktinya sampai suara gemuruh itu pun mereda. Tiba-tiba, hal tak terduga terjadi. Muncul seekor naga raksasa yang mendesis, mulutnya yang besar menganga lebar, seolah-olah hendak memakan bulat-bulat sang Prabu. Seiring dengan munculnya sang naga raksasa, ombak di pantai Cilacap semakin tinggi dan menakutkan. Prabu Aji Pramosa yang merasa keselamatannya terancam, segera mengeluarkan panah saktinya.
Panah itu tepat mengenai naga raksasa. Naga itu pun menggeliat-liat dan akhirnya mati bersimbah darah. Keanehan terjadi lagi ketika tiba-tiba dari arah timur muncul sesosok wanita cantik memanggil-manggil nama Prabu Aji Pramosa. Melihat hal itu, Prabu Aji Pramosa terperangah. Wanita itu bernama Dewi Wasowati. Wanita itu mendekati sang Prabu untuk mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah memanahnya. Artinya, sang Prabu telah membantunya untuk bisa kembali ke wujud aslinya, yaitu dari seekor naga yang menakutkan menjadi manusia seutuhnya. Sebagai ucapan terima kasih, wanita itu memberikan setangkai kembang Wijaya Kusuma, dan konon siapa saja yang dapat memiliki bunga gaib ini, maka dia akan menurunkan raja-raja besar di tanah Jawa. Sewaktu menyerahkan kembang Wijaya Kusuma, Dewi Wasowati berpesan kepada sang Prabu, yaitu, Prabu Pramosa, engkau menjadi saksi, ketahuilah bahwa pegunungan dan karang ini terpisah dari Pulau Jawa. Karang ini akan kuberi nama Nusa yang berarti pulau. Karena di pulau ini aku telah menyerahkan kembang Wijaya Kusuma, aku tambahkan nama itu dengan kembangan. Suatu waktu nanti, kuharap pulau ini akan disebut orang dengan nama Nusa Kembangan. Setelah cangkok kembang Wijaya Kusuma diserahkan kepada Prabu Aji Pramosa, seketika itu juga lenyaplah Dewi Wasowati. Prabu Aji Pramosa segera melompat ke atas karang yang terhampar di sana dan segera mengayuh dayung kembali ke pantai. Karena gugup dan kurang berhati-hati, cangkok Wijaya Kusuma yang digenggamnya terlepas dan hanyut ditelan ombak. Ia tidak menyadari bahwa cangkok yang digenggamnya telah hilang. Ia baru menyadari setelah sampai di pantai. Ia sangat terkejut dan murung ketika ia tidak beruntung membawa cangkok Wijaya Kusuma. Akhirnya, dengan tangan hampa, ia pulang ke Kediri. Setelah sampai di kerajaan, sang Prabu mendapatkan berita bahwa di Pulau Karang dekat Nusa Kambangan tumbuh bunga yang aneh dan ajaib. Ternyata, bunga Wijaya Kusuma telah terjatuh terdampar dan tumbuh di atas Pulau Karang itu. Sampai saat ini, keberadaan bunga Wijaya Kusuma masih dilestarikan di Pulau Nusa Kambangan. Oke teman-teman, itulah sejarah dan cerita legenda tentang Nusa Kambangan yang dapat aku sampaikan. Jangan lupa pantengin terus channel ini biar kalian gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Jangan lupa juga buat selalu support channel ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Bye-bye!